Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andila Riki. Saya dari kelas TBI 4E. Di sini saya akan menyampaikan materi perkembangan kehidupan pribadi sebagai individu. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, pengertian kehidupan pribadi dan karakteristiknya. Pada hakikatnya manusia merupakan pribadi yang utuh dan memiliki sifat-sifat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kehidupan pribadi seseorang menyangkut berbagai aspek antara lain seperti emosional, sosial psikologis, dan sosial budaya. Lalu ada kemampuan intelektual yang terpadu secara integratif dengan faktor lingkungan kehidupan. Oleh karenanya, setiap pribadi akan dengan sendirinya menampakkan ciri yang khas yang berbeda dengan pribadi lain. Dalam kehidupan ini diperlukan keserasian antara kebutuhan fisik dan non-fisiknya. Berkaitan dengan aspek sosiopsikologis, setiap pribadi membutuhkan kemampuan untuk menguasai sikap dan emosinya serta sarana komunikasi untuk bersosialisasi. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi. Seseorang individu pertama tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga sesuai dengan tugas keluarga dalam melaksanakan misinya sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab mengutamakan pembentukan pribadi anak. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan pribadi anak yaitu kehidupan keluarga beserta berbagai aspeknya. Perkembangan anak yang menyangkut perkembangan dipengaruhi oleh sosial ekonomi, filsafat hidup keluarga, dan pola hidup keluarga seperti kedisiplinan, kepedulian terhadap kesehatan, dan ketertiban dalam menjalankan agama. Aliran nativisme menyatakan bahwa seorang individu akan menjadi seorang sebagaimana adanya yang telah ditentukan oleh kemampuan dan sifatnya yang dibawa sejak ia dilahirkan. Sedangkan aliran empirisme mengatakan sebaliknya, bahwa seorang individu diibaratkan sebagai kertas atau lilin yang masih putih bersih. Ia akan menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh lingkungan. Pengaruh-pengaruh itu akan terpadu bersama-sama saling memberi andil menjadikan manusia sebagai manusia. Aliran yang mengakui bahwa kedua aliran itu secara terpadu memberikan pengaruh terhadap kehidupan seseorang adalah aliran konvergensi. Proses pendidikan Indonesia menganut aliran ini seperti dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa Tut Uri Handayani. Lalu perbedaan individu dalam perkembangan pribadi. Lingkungan kehidupan sosial budaya yang mempengaruhi perkembangan pribadi seseorang amatlah kompleks dan berbagai macam, baik lingkungan alami maupun lingkungan yang diciptakan dengan maksud pembentukan pribadi anak-anak dan remaja. Masing-masing memiliki ciri yang berbeda. Karena itu, secara singkat dapat dikatakan bahwa perkembangan pribadi setiap individu berbeda-beda pula, sesuai dengan lingkungan di mana mereka dibesarkan. Contohnya seperti dalam satu keluarga ada 2 orang anak yang dibesarkan menunjukkan sifat pribadi yang berbeda, karena hal itu ditentukan oleh bagaimana mereka masing-masing berinteraksi dengan mengintegrasikan dirinya dalam lingkungan di sekitarnya. Pengaruh perkembangan kehidupan pribadi terhadap tingkah laku. Kehidupan merupakan rangkaian yang berkesinambungan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Tingkah laku seseorang juga dipengaruhi oleh hasil proses perkembangan kehidupan sebelumnya dan dalam perjalanannya berintegrasi dengan kejadian-kejadian saat sekarang. Jadi dapat dikatakan bahwa jika sejak awal perkembangan kehidupan pribadi terbentuk secara terpadu dan harmonis, maka dapat diharapkan tingkah laku yang merupakan pengejawantahan berbagai aspek pribadi itu akan baik. Kehidupan pribadi yang baik memungkinkan seseorang anak akan berperilaku baik juga, yaitu seperti mampu menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan dengan pengendalian emosi secara matang, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Lalu, upaya pengembangan kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi merupakan rangkaian proses pertumbuhan seperti yang kita bahas tadi. Jadi, perkembangan perlu dipersiapkan dengan baik. Untuk itu, perlu dilakukan pembiasan dalam hal yang pertama, hidup sehat dan teratur.
serta pemanfaatan waktu secara baik. Pengenalan dan pemahaman nilai dan moral yang berlaku dalam kehidupan perlu ditanamkan secara benar. Mengerjakan tugas dan pekerjaan praktis sehari-hari secara mandiri dengan penuh tanggung jawab. Bermasyarakat dengan melakukan pergaulan dengan sesama, terutama dengan teman. Cara-cara pemecahan masalah yang dihadapi. Nah, ini menunjukkan dan melatih cara merespon berbagai masalah yang dihadapi. Selanjutnya, mengikuti aturan kehidupan keluarga dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Lalu yang terakhir, melakukan peran dan tanggung jawab. Dalam kehidupan berkeluarga, dalam keluarga perlu dikembangkan sikap menghargai orang, terutama yang lebih tua, dan keteladanan. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.